Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di kuliah Tuton Manajemen Operasi. Ini kuliah ulangan dikarenakan pada proses rekaman debut di modul pertama Manajemen Operasi gagal terlaksana. Oke, dan kebetulan juga ada beberapa mahasiswa yang belum bisa mengikuti karena ada di Indonesia dan seterusnya, maka dipersilahkan bagi yang mau menyimak sekalian. Manajemen operasi, nanti di sini kita akan membagi dalam 3 outline. Yang pertama adalah pengertian manajemen operasi, yang kedua jenis operasi bisnis, dan yang ketiga strategi operasi. Ya, kita akan bahas satu persatu. Nah, pengertian yang pertama, outline yang pertama adalah pengertian manajemen operasi. Jadi di sini kata kuncinya atau keywordsnya adalah adanya nilai tambah atau manfaat yang dihasilkan di dalam suatu proses produksi. Dalam beberapa pengertian di sini proses operasi. Oke. Karena ada image bahwa produksi itu hanya menghasilkan suatu produk. Kemudian bagaimana dengan jasa? Nah, oleh karenanya ada beberapa pendapat buku yang menyatakan di sini operasi, menggunakan kata operasi. Sehingga di sana akan ada 2 keluaran, yaitu produk maupun juga jasa. Jadi di sini ada suatu proses produksi, kemudian proses produksi itu harus mempunyai nilai tambah atau manfaat. Nah, nilai tambah itu apa saja? Ada manfaat bentuk, tempat, waktu, dan kepemilikan. Jadi manfaat bentuk seperti suatu bahan baku kemudian diproses, kemudian menjadi suatu produk tertentu. Tentunya beda bentuknya antara bahan baku dengan suatu keluaran tertentu itu. Contoh konkret, misalkan produksi garment, masukannya atau inputnya adalah kain, benang, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah mengalami proses produksi, kemudian dia akan menjadi suatu baju atau kaos atau celana dan seterusnya. Jadi ada perubahan bentuk, dan bentuknya itu ada manfaat yang lain. Kalau dalam kasus garment ini tadi, ada enggak hanya manfaat bentuk, nilai tambah bentuk, tetapi juga ada manfaat-manfaat yang lain. Manfaat tentang pemenuhan syarat dari suatu aturan agama, misalkan menutup aurat, manfaat keindahan atau estetika, dan seterusnya. Bisa saja tidak hanya 4 hal ini, tapi ini yang ada di modul, dan ini yang salah satu yang basic. Kemudian juga ada manfaat tempat, misalkan contoh bisnis jasa travel, dia mempunyai manfaat yang ditawarkan kepada customer, yaitu memindahkan barang, juga orang pelanggannya itu dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menyediakan alat transportasi tertentu, entah itu mobil, bus, dan seterusnya. Jadi manfaat tempat, contoh yang mudah adalah di bisnis jasa transportasi, travel, kemudian penerbangan, kemudian ekspedisi, pengiriman barang-barang dengan menggunakan truk, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah manfaat waktu. Jadi di sini yang ditawarkan adalah waktu yang cepat,
waktu yang lebih efisien mungkin, kemudian waktu melakukan pemenuhan produksi yang lebih efisien dan seterusnya. Nah, yang keempat adalah manfaat kepemilikan. Manfaat kepemilikan. Oke. Di sini ada beberapa manfaat, tetapi tidak hanya terbatas pada 4 hal ini. Seperti pada pakaian itu juga mengandung manfaat yang lain. Mungkin bagi kalangan orang tertentu pakaian itu juga menggambarkan prestisenya sendiri-sendiri. Kemudian kalau di dalam perdagangan, manfaat kepemilikan ini akan sangat terasa. Jadi dia menjual suatu produk, kemudian dibeli oleh orang. Nah, kepemilikannya akan berpindah tangan. Kemudian juga ada hak-hak guna yang bisa dipindah tangankan, sehingga dia memiliki manfaat kepemilikan untuk mengelola suatu usaha, hak guna bangunan, hak guna usaha dan seterusnya. Oke. Kemudian yang seterusnya, apa itu produksi? Tadi kan di sini ada kata produksi. Nah, apa itu produksi? Produksi adalah suatu kreasi atau pembuatan produk guna memperoleh nilai tambah tadi. Jadi dia pada intinya adalah meng-create suatu produk. Nah, nilai tambahnya adalah suatu kesyaratan yang membuat suatu produk tetapi tidak mempunyai nilai tambah, nanti tidak mempunyai nilai komersil juga, ya apalah guna apabila kita melakukan suatu bisnis. Kalau hanya untuk hobi sendiri, ya it's okay. Tapi kalau untuk keperluan bisnis, ya harus ada nilai tambah, sehingga dari nilai tambah itu kita bisa mempunyai nilai komersil yang didapatkan juga. Nah, di dalam proses produksi ini maupun juga operasi itu pada prinsipnya ada 3 kelompok besar fase. Yang pertama adalah input. Kemudian input itu akan dilakukan suatu proses yang namanya proses produksi, kemudian menghasilkan suatu produk baik barang maupun jasa, ya, atau di sini disebut dengan output. Oke, input ini ada bermacam-macam jenisnya. Jadi kalau lihat yang 5M itu terdiri dari man, tenaga kerja, kemudian mesin, kemudian material, bahan baku, kemudian money, dana, modal, kemudian juga media, apapun medianya, media informasi, media perlengkapan alat-alat tambahan yang mendukung selain mesin itu, kemudian juga media transportasi dan seterusnya. Nah, kemudian tadi sudah operasi atau produksi itu. Nah, kemudian kalau digabungkan dengan manajemen. Nah, apa itu manajemen operasi? Manajemen operasi itu adalah satu rangkaian aktivitas untuk memperoleh nilai tambah melalui proses transformasi menjadi output dari suatu bahan atau input tertentu. Nah, berarti apa itu manajemen? Manajemen ini proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, juga pengendalian.
Ini adalah fungsi-fungsi manajemen, fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengorganisasian, pengoordinasian dan pengendalian. Ada banyak fungsi dalam beberapa pendapat dari beberapa ahli. Misalkan pendapatnya Schuhart itu bahwa proses manajemen yang baik, terutama yang berkualitas, itu harus ada 4, yaitu PDCA, planning, perencanaan; doing, itu pelaksanaannya; C adalah controlling, pengendalian di sini; kemudian juga A-nya adalah acting, proses perbaikan lagi untuk menyempurnakan suatu proses yang sudah ada. Kemudian Taylor itu punya pendapat berbeda dengan POAC-nya, planning, organizing. Kemudian organizing itu pengorganisasian, saya ulangi, planning, perencanaan. Kemudian O-nya adalah organizing, kemudian A-nya adalah actuating, pelaksanaan dari planning itu. Kemudian C-nya adalah controlling. Jadi pada prinsipnya hampir sama. Dari beberapa pendapat para pakar manajemen itu ada fungsi perencanaannya, ada fungsi pengorganisasiannya, juga ada fungsi pengendaliannya. Dari beberapa ahli pada umumnya ada 3 hal itu. Sementara yang lain ini pendapat-pendapat pakar ada yang menyertakan, ada juga yang tidak menyertakan. Ini tadi barusan kita bahas ada 5 input yang bisa dijadikan sebagai masukan di dalam proses produksi. Tidak hanya 5 itu, bisa kita tambahkan. Kemudian yang selanjutnya adalah perbedaan bahan baku dan bahan penolong. Tadi di sini disebutkan pada slide sebelumnya adalah adanya material di sini. Material di sini ada bahan baku, juga bahan penolong atau bahan pembantu. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau bahan baku ini hukumnya adalah harus ada, mutlak, absolut. Buat baju, ya bahan bakunya adalah kain, benar. Nah, gitu. Pada baju pada umumnya ya, kecuali mau bikin baju yang kreasi yang nyeleneh dan terusnya, bahan bakunya adalah dari plastik. Nah, itu lain soal. Tetapi pada umumnya yang ada di muka bumi ini, dimanapun berada, ya baju ini materialnya adalah fabric atau kain, sehingga baju, produk garment itu bahan bakunya kain. Sehingga kalau tidak ada kain tersebut, maka ya nggak jadi baju. Jadi hukumnya di sini menjadi suatu keharusan. Jika tidak ada bahan baku tersebut, maka proses produksi akan terganggu, bahkan tidak ada. Nah, bedanya dengan bahan penolong ini masih bisa disubstitusikan dengan bahan yang lain seandainya tidak ada bahan penolong tersebut. Contoh kasus, misalkan ada kita mau bikin baju, nggak ada beniknya, kancing bajunya diganti dengan zipper atau resleting kayak model jaket, bisa. Kecuali kalau memang di situ desainnya memang mengharuskan itu, ya itu jadi bahan baku yang harus dipenuhi. Tapi kalau kita produksi, kemudian ada bahan yang masih bisa disubstitusikan, masih bisa digantikan oleh bahan yang lain, maka itu termasuk dalam bahan penolong.
Kemudian yang kedua, karyawan di sini di dalam modul Anda itu dibedakan menjadi beberapa kelompok. Ada 4 kelompok. Yang pertama ahli dan terlatih, kemudian ahli tapi belum terlatih, tidak ahli tapi terlatih, tidak ahli dan belum terlatih. Jadi di sini disebutkan apa yang membuat dia itu terlatih ya karena kebiasaan, keterampilannya itu menjadi sangat bagus, terampil, terlatih ya karena sering melakukan hal tersebut. Jadi tidak belajar jahit tapi sering mencoba-nyoba sendiri sehingga akhirnya terlatih bisa menjahit. Di situ di modul disebutkan membuat sumur, dia tidak belajar di kuliah, dan di kuliah juga nggak ada, saya pikir kuliah jurusan persumuran gitu ya. Nah tetapi bisa membuat sumur yang bagus kualitasnya, tidak mudah runtuh, kemudian airnya juga kualitasnya bagus dan seterusnya ya karena terlatih, sering melakukan itu. Tetapi apakah dia ahli dalam artian mempunyai ilmu tentang tanah, ilmu tentang bagaimana membuat konstruksi sumur yang bagus sehingga aman, tidak longsor dan seterusnya, kalau ketinggian atau kedalaman sekian meter maka ada konstruksinya bagaimana dan seterusnya. Nah, dia tidak mempunyai ilmu yang secara mendalam di sana. Jadi yang membedakan antara ahli dan terlatih adanya pengetahuan yang sangat mendalam, dan biasanya pengetahuan ini dihasilkan dari pendidikan formal. Sementara terlatih dia melakukan hal yang sama secara rutinitas sehingga terampil melakukan suatu pekerjaan tertentu. Menginjak kepada slide outline yang kedua, yaitu jenis operasional bisnis. Jadi di sini kita bisa membagi bahwa dalam proses produksi ini akan menghasilkan suatu produk ya. Nah, produk itu bisa ada 2 jenis, yaitu produk yang berupa barang, biasanya dia dihasilkan oleh bisnis manufaktur, dan yang kedua adalah produk jasa yang dihasilkan oleh bisnis jasa. Oke. Contohnya bisnis jasa ini adalah nanti habis nih, karena di sini ada pengertiannya dulu. Oke ya. Beda antara produk manufaktur dan atau barang dengan produk jasa. Kita lihat karakteristiknya dulu atau ciri-ciri dari karakteristik barang itu. Yang pertama adalah barang itu berwujud jelas sehingga dapat terlihat jelas, dapat diraba secara fisik dengan jelas, bisa digambarkan tidak hanya dengan cerita saja tetapi juga digambarkan dalam bentuk gambar 2 dimensi, 3 dimensi dan seterusnya. Dapat dijual kembali, kemudian dapat disimpan, dapat dikirim. Produksi dan penjualan biasanya terpisah, sebagaimana kita kalau beli baju di toko, di TMS gitu. Kemudian apakah kita ada hubungan langsung dengan produsennya? Tentu saja tidak. Nah, ini produk barang. Kemudian terdapat tenggang waktu antara produksi dan konsumsi. Ada otomasi ini, salah ketik. Kemudian yang ke-8, tempat dan fasilitas produksi penting untuk penentuan biaya. Kualitas mudah diukur dan hampir tidak ada kontak produsen dengan konsumen, seperti yang tadi saya sampaikan pada produksi dan penjualan pada umumnya itu terpisah. Oke, kemudian
untuk karakteristik jasa ini pada umumnya tidak terwujud sehingga tidak terlihat. Namun dia biasanya disertai dengan barang yang berfungsi supaya jasa itu terasa, namanya barang penghantar jasa. Seperti kita pergi ke dokter gigi, kemudian ada konsultasi, kemudian juga dikasih obat. Mungkin kalau giginya berlubang kemudian ditambal, nah ada obat-obat itu, ada tambalan gips itu, atau mungkin apa itu bevel dan setelah itu barang, tetapi itu bukan barang yang hasil si dokter itu memproduksi secara di proses manufaktur, tidak. Tapi si dokter itu memberikan layanan, memberikan jasanya, sementara barang-barang itu ya bukan barang hasil operasi manufaktur si dokter. Barang itu adalah barang yang fungsinya untuk menghantarkan supaya jasanya itu terlihat, terasakan, seperti itu. Kemudian tidak dapat dijual kembali. Nah, seandainya si pasien setelah keluar dari polikliniknya dokter, apakah kemudian dia bisa menjual jasa yang telah dia dapatkan dari si dokter? Tidak bisa. Kemudian apakah bisa disimpan? Pada umumnya juga tidak. Ya, ketika dia sakit lagi, ya sudah, datang lagi dia ke dokter gigi itu, karena jasa yang kemarin dia dapatkan, dikasih obat sehingga nggak merasa sakit, ya sudah habis, ya dia harus kembali lagi. Apalagi kan mungkin ada obat yang harus pakai resep dokter, ya dia harus datang lagi ke dokter itu. Tidak dapat dikirimkan dokter giginya di Indonesia yang sudah cocok dengan Anda, kemudian Anda di sini, kemudian dikirimkan jasanya, hampir sulit untuk dilaksanakan. Ya, gimana mau nambal gigi Anda yang berlubang seandainya dia ada di Indonesia sementara kita ada di sini. Jadi dalam banyak kasus, beberapa kasus di operasional bisnis jasa, untuk poin keempat tidak dapat dilaksanakan. Tapi mungkin juga ada bisnis jasa yang bisa dikirimkan jasanya. Nah, kalau hanya jasa konsultasi biasa, ya konsultasi hukum, psikologi dan seterusnya, ya bisa di deliver, tetap bisa dikirimkan. Oke, kemudian produk dan penjualan pada umumnya menyatu. Produksi dan penjualan pada umumnya menyatu karena menjadi satu paket di situ, dan biasanya nanti di sini ini berkaitan dengan poin ke-10, selalu terdapat kontak antara produsen dengan konsumen. Itu tadi contohnya si dokter dengan konsumennya, dengan pasiennya, atau tukang cukurnya dengan yang dicukur. Masuk nggak ada kontak langsung gitu, terus nanti malah menghororkan kalau bisa cukur sendiri. Oke, kemudian yang ke-6, produksi dan konsumsi pada saat yang sama. Otomasi tadi, kalau yang di sana tadi ini salah ketik, mohon maaf, yang di sini bukan otonomi tapi otomasi. Otomasi lebih sulit dilaksanakan. Tempat dan fasilitas penting, produksi penting untuk kontak konsumen. Ya, suatu tempat kayak tadi barbershop, kemudian rumah makan, kemudian poliklinik dokter, itu penting, satu hal yang penting untuk bisnis jasa, karena diperlukan kontak langsung antara produsen dengan konsumen tadi. Kemudian kualitas relatif ya lebih
susah diukur. Kalau di produk manufaktur, misalkan memproduksi handphone seperti itu, kemudian handphonenya dicek apakah berfungsi semua fitur-fiturnya atau tidak. Kemudian kalau di otomotif, setelah semuanya selesai, bahkan tidak semuanya selesai jadi satu produk mobil, setiap part bisa langsung dicek kualitasnya, elasnya, pengelasannya untuk part bodinya bagaimana, udah bagus belum, finally sudah selesai semua jadi produk mobil misalkan ya, kemudian dicek semua pengecatannya, bodinya, kemudian apakah kalau hujan kemasukan air atau enggak, dan seterusnya. Itu pengukurannya lebih mudah dan bisa terlihat dengan enak. Kemudian yang kedua masih jenis-jenis perusahaan bila dilihat dari produknya, itu tadi yang disebutkan, kita sudah sebutkan di sini dengan menggunakan istilah yang sedikit berbeda. Yang pertama adalah perusahaan manufaktur, yang kedua dengan perusahaan non manufaktur. Yang tadi di sana disebutkan di slide sebelumnya dengan perusahaan jasa, bisnis jasa. Ada 3 kategori dalam perusahaan manufaktur ini: penghasil dalam satuan unit, penghasil produk dalam kelompok unit, atau penghasil produk massal. Contoh yang mudah untuk produksi manufaktur ini, di produk tekstil, jadi TPT ada tekstil dan produk tekstil. Produk tekstil ada produk tekstil ada baju di sana, jaket, jas, celana, dan seterusnya. Nah, kalau yang penghasil produk massal ya dari perusahaan atau pabrik garment itu yang satu bulannya bisa mencapai ribuan pieces potong, nggak usah per bulannya, dalam satu minggu juga bisa ribuan. Kemudian penghasil produk dalam kelompok unit, contohnya konveksi atau home industry garment. Jadi di sana menghasilkan dalam jumlah yang di bawah produksi massal. Jadi dalam dia di kelompok di tengah. Sistem produksinya juga berbeda dengan sistem produksi massal. Oke, saya tidak membahas lebih detail tentang itu. Kemudian yang di sini yang pertama, untuk produk dalam satuan unit, dia menghasilkan satu unit. Contohnya dalam bidang busana garment ini ya tailor, modiste, penjahit rumahan itu dia menghasilkan satu unit, bahkan dia membuatnya per satu unit selesai baru pindah ke potong baju yang lain, ke unit baju yang lain. Secara sistem produksi gitu. Kalau di dalam produksi massal enggak, satu orang mungkin sehari itu hanya akan menjahit kerah saja atau saku saja, lengan saja, manset saja. Kalau di sini ya dia akan satu hari itu dia bisa menjahit ya keseluruhannya, membuat kerahnya, bahkan nggak hanya menjahitnya, mulai dari mendesainnya, membuat polanya, motongnya, kemudian motong, kemudian dijahit. Nah, dia jahit dari semua part potongan itu, bagian-bagian itu jahit disatuin. Nah, kalau di produksi massal, karyawannya itu, operatornya mau masuk jam 8 pagi hingga jam 5 sore misalkan, yang buat, yang jahit ya kerah aja ya,
sistemnya beda. Nah, di sini sistem tengah. Oke. Kemudian yang kedua adalah perusahaan non manufaktur. Ini non manufaktur yang terkait dengan barang juga tidak terkait dengan barang. Jadi tadi kita sempat membahas bahwa bisnis jasa itu yang diorientasikan untuk dijual adalah layanannya, dan nanti bisa ada barang penghantar maupun juga tidak ada barang penghantar di sana, terkait dengan barang dan tidak terkait dengan barang. Kemudian yang kedua masih di jenis operasional bisnis, ada jenis-jenis perusahaan dilihat dari pemicu proses produksinya, yaitu perusahaan yang berproduksi untuk pasar atau make to supply, membuat untuk disuplai, membuat karena tujuannya mensuplai pasar. Membuat karena tujuannya mensuplai pasar. Dia nggak dapat order, nggak dapat pesanan pun akan memproduksi barang ini, karena tujuannya adalah untuk menyediakan produk tertentu kepada pasarnya, kepada masyarakat. Beda dengan yang kedua, make to order, membuat karena adanya pesanan. Ada pesanan, kemudian dia buat. Bahkan spesifikasinya pun juga akan mengikuti dari pesanan itu. Misalkan kalau dalam contoh di garment lagi, spesifikasinya ukurannya apa, kecil, besar, kemudian desainnya, warnanya, kainnya, jenis bahannya, ya mengikuti dari pemberi order. Kalau make to supply kita bisa berkreasi karena nggak ada permintaan yang sampai rigid spesifik tentang produknya. Kita memproduksi dengan kreasi sendiri, mendesain sendiri, kemudian jumlahnya kita perkirakan sehingga bisa memenuhi pasar, bisa terserap pasar semua. Nah, kemudian diproduksi. Nah, itu beda antara dua hal itu. Sebenarnya masih ada, tetapi tidak ada di modul di sini. Make to assembly tuh buat untuk produk-produk untuk yang di disatukan, dirakit. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu produksi dan produktivitas. Beda apa sama? Nah, produksi ini tadi sudah kita singgung di awal bahwa produksi ini adalah proses konversi, proses perubahan, transformasi dari suatu masukan tertentu menjadi output tertentu, yang mana ada syaratnya, yaitu syaratnya dia mempunyai nilai tambah atau manfaat, baik itu manfaat bentuk, manfaat tempat, manfaat waktu, manfaat kepemilikan. Itu. Kemudian yang kedua, produktivitas. Nah, produktivitas ini pengukuran sesuatu yang telah dicapai dan seberapa tinggi tingkat pencapaian yang telah dilakukan. Oke, jadi mengukur kinerja karyawannya, kinerja suatu perusahaan tersebut, dan seterusnya. Nah, cara mengukur produktivitas adalah dengan melakukan perbandingan antara output dengan input. Jadi outputnya ada berapa dibagi dengan inputnya, atau juga perbandingan kondisi aktual dengan normatif. Mari kita lihat lebih lanjut. Nih rumusnya. Ada dua rumus di sini. Yang pertama adalah perbandingan output, barang keluar yang
dihasilkan dengan inputnya. Jadi rumusnya adalah produktivitas sama dengan output yang diproduksi dibagi dengan input yang digunakan. Rumus yang kedua adalah perbandingan kondisi aktual dengan normatif, yaitu adalah produktivitas sama dengan output yang diproduksi, nah, kemudian dibagi dengan bahan plus tenaga plus modal dana. Jadi output yang diproduksi ini adalah dibagi dengan bahan plus tenaga kerja plus modal dana. Itulah hasil dari produktivitas. Nah, contohnya sekarang biar lebih jelas. Di sini perbandingan antara output dengan input. Ada suatu uraian di sini produk, kemudian ada bahan baku di sini, kemudian tenaga kerja langsung, kemudian peralatan. Nah, untuk bahan baku satuannya unit ada 400, harga jualnya 250 per unitnya, sehingga jumlahnya adalah totalnya 100.000. Nah, produktivitasnya bagaimana? Kalau produktivitas secara satuan ini, maka keluarannya produknya adalah 800. Jadi, kemudian bahan bakunya 400. Jadi produktivitas penggunaan bahan baku di sini dari bahan baku menjadi suatu produk barang tertentu, produktivitasnya adalah ini tadi rumusnya, output dibagi dengan input, yaitu 800 dibagi dengan 400, yaitu 2. Produktivitasnya 2. Sementara kalau mau dilihat dari sisi rupiahnya, nominal rupiahnya, maka produknya ini, outputnya ini bernilai 720, mempunyai nilai tambah hingga totalnya sebesar 720 dari bahan baku yang nilai awalnya adalah 100.000, sehingga produktivitasnya adalah 7,2. Cara yang sama juga demikian untuk menghitung tenaga kerja langsung maupun peralatan. Seperti itu. Ini 800 bagi 600 sehingga 1,33. Kemudian 720.000 dibagi 105, ketemulah 6,86. Tuh. Kemudian manfaat kita mengetahui produktivitas adalah kita dapat mengetahui porsi masing-masing input terhadap output. Oh, porsinya ini untuk tenaga kerja terhadap produktivitasnya 1,33, ini 1, ini 2. Jadi porsi masing-masing input terhadap outputnya. Kemudian yang kedua, mengetahui tingkat efisiensi masing-masing. Ya, efisiensi masing-masing dapat kita ketahui. Kemudian yang ketiga, manajer operasi dapat memilih langkah yang benar dalam perencanaan pengendalian input untuk konversi yang dilaksanakan dalam perusahaan. Ini yang tadi normatif. Rumus yang kedua, rumus proses produktivitas aktual dibagi dengan normatifnya. Rumusnya kan itu. Nah, misalkan ini ada bahan baku, aktualnya adalah 2, padahal yang diinginkan adalah 2,25, sehingga produktivitasnya adalah 2 dibagi dengan 2,25, ketemunya 88,88%. Tuh, misalkan dari sisi nominal uang, bahan baku seharga 7,2 juta misalkan, yang kita targetkan bahan bakunya sebenarnya lebih bagus, sehingga harganya kebetulan lebih mahal, 9 juta. Jadi ini untuk aktualnya, normatif aktual dan normatifnya. Produktivitas dilihat dari aktual dan normatifnya sebesar 80%. Jadi kalau misalkan kita lihat dari si
rumus yang kedua ya aktual dibagi normatif. Normatifnya tadi ada 3 kriteria: bahan, tenaga kerja, dan modal dana. Oke, saya pikir itu untuk modul pertama ini rekaman ulangan dikarenakan pada proses perkuliahan yang pertama tidak terekam dengan baik. Kemudian juga ada beberapa mahasiswa yang belum mengikuti karena masih ada di Indonesia dan beberapa lain ada kegiatan. Oke, saya pikir itu. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Mohon disimak, dipelajari lagi baik latihan maupun teorinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.